share screen ya, Bu? Iya, Sarul. Sarul, kamu kayaknya lelah sekali hari ini, Sarul. Iya, sebelumnya apakah sudah terlihat? Sudah. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu Ika, Ibu Tias, dan teman-teman semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan semangat meskipun kita masih dalam kondisi yang sama, yaitu melakukan pembelajaran secara virtual. Pertama-tama, kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ika dan Ibu Tias yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai storyboard video pembelajaran interaktif. Nah, pada kelompok 4 ini beranggotakan ada Stiani Salma, Maura Amalia, dan saya sendiri Sarul Sabani. Nah, di sini kami akan membahas mengenai storyboard video pembelajaran interaktif. Mungkin untuk pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh Maura. Kepada Maura, dipersilakan. Baik, Syarul, terima kasih. Ibu Ika, saya izin membacakan storyboard pembukaan ya. Yang kita pilih ini bisa dilihat ini Satuan Pendidikan SDN Kembangan, kelas 2, semester 1, temanya hidup bersih dan sehat, ada di tema 4. Subtemanya hidup bersih dan sehat di rumah, subtemanya 1. Muatan terpadunya matematika, pembelajaran keempat, alokasi waktu 24 menit 25 detik. Nah, konsep videonya, video ini kami kemas dengan menampilkan beberapa adegan tentang materi bangun datar dan bangun ruang berdasarkan ciri-cirinya, diiringi oleh suara musik dan efek musik diunduh dari salah satu website dari YouTube dan yang telah disediakan juga dari aplikasi video yang kita pakai seperti KineMaster, VN, CapCut, dan Canva. Di dalam video pembelajaran interaktif ini akan diceritakan tentang pengertian dari bangun datar dan bangun ruang, contoh-contoh bangun ruang dan bangun datar, ciri-ciri bangun datar, ciri-ciri bangun ruang, dan benda-benda konkret yang berhubungan dengan bidang datar dan bangun ruang. Nah, yang pertama ini ada opening video di slide pertama. Visualisasi videonya animasi 3D, logo WNJ. Judul videonya konsep bangun datar dan bangun ruang, huruf ditulis kapital, jenis Arial 18, hitam, center, dan bold. Nah, background-nya ini suara musik, judul lagu yang diambil dari laman YouTube yang atau bisa juga dari bawaan aplikasi video yang gratis. Alokasinya 1 menit 50 detik. Background-nya warna biru muda dengan elemen bangun ruang dan bangun datar. Rhythmic, fast, kinetic, typography itu seperti video cepat seperti itu, Bu. Jadi kayak ada tulisan, misalkan ini tulisannya yang di bawah, "Hai, ayo belajar matematika dengan cara yang menarik. Penasaran? Let's go." Jadi itu slide-nya tulisannya cepat-cepat gitu, terganti-terganti. Lalu hurufnya ditulis kapital, jenis Arial, putih, biru, dan hitam, center, bold. Selingan dokumenter video, suasana rumah, laptop, alarm. Nah, bagian perkenalan. Background-nya ini ruang kelas, memunculkan anggota kelompok. Teksnya, nama pengembang video, yaitu Syarul Sabani, menjadi Super Syahrul, Maura Amalia menjadi Gamora, dan Stiani Salma menjadi Wonder Salma. Nah, saya ingin menjelaskan ini, jadi konsep video kita itu sama-sama mengajak peserta didik bukan seperti guru dan murid, namun seperti mentoring, kitanya itu menjadi seakan-akan super mat, yang ini namanya super mat, jadi kita itu seperti superhero-nya matematik gitu, Bu. Nanti kita mungkin pakai kostum atau alat-alat pendukung yang menggambarkan kita itu super mat gitu.
lalu ini ada naratornya bergantian, Syahrul, Maura, Salma. Yang pertama, halo semua, kami Supermat. Kali ini kita akan belajar tentang bangun datar dan bangun ruang. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu yuk. Aku Syahrul Sadanil, panggil aku Super Syahrul, seperti itu. Dan selanjutnya sampai Salma. Nah, untuk jargonnya juga sudah ada. Matematikamu susah, tenang, ada kami, Supermat, siap meluncur. Seperti itu. Lalu untuk selanjutnya dijelaskan, saya kembalikan kepada Syahrul. Iya, terima kasih Maura atas penjelasannya. Sebelumnya saya akan menjelaskan kembali sedikit dari opening video ini. Di sini kenapa kok ada selingan dokumenter video? Jadi konsepnya ini kami berpikiran bahwa awalnya nanti kan setelah slide ritmik fast kinetic tipografi itu nanti ada selingan sedikit dokumenter video. Jadi nanti kita nggak langsung tiba-tiba muncul di pembelajaran matematika. Jadi intinya kita itu nanti pertama nih ada scan apa ya? Ada scan guru gitu ya. Seperti nanti pertama tuh ada gambar alarm berbunyi. Ini apa ya, bertujuan untuk kayak kita nih harus siap gitu dalam pembelajaran. Nah, nanti setelah ada alarm berbunyi, nanti alarmnya dimatikan, nanti ada scan seperti kita memakai satu scan, nah nanti ada seperti layout, tiga layout itu, nah nanti di situ ada apa sih namanya, kita seperti gurunya ini atau mentornya ini seperti sedang lagi berberes gitu Bu. Nah setelah itu baru nanti kita ada scene buka laptop. Nah setelah scene buka laptop itu nanti kita langsung seperti masuk ke laptop itu. Jadi intinya kita ini di rumah dan tiba-tiba ini kita akan masuk ke laptop dan akan muncul baru ke scan dunia matematika seperti itu. Susah Nah, nggak Sarul? Kamu bisa itu ininya mewujudkannya? insya Allah Bu. Pakai program apa yang kayak gitu? Biasanya pakai, kalau nggak Adobe, kalau nggak KineMaster juga bisa. Laptopmu kuat pakai Adobe itu? Kayaknya lebih ke KineMaster sih Bu. Nanti saya coba. Oh ya udah, kalau ya maksudnya bagus idenya, tapi bisa nggak gitu? Tapi kalau bisa ya luar biasa juga gitu. Ya. Baik, selanjutnya tentang pengertian bangun datar yang akan dijelaskan oleh Salma. Kepada Salma dipersilakan. Baik, terima kasih Syahrul. Selanjutnya ada scene tentang pengertian bangun datar. Nah, pada slide ini berisi gambar animasi bergerak bangun datar dan suasana kelas dalam pembelajaran di SD. Referensinya sudah dicantumkan, untuk background, gambar background-nya kira-kira seperti itu. Nah, teksnya yang ada di dalam slide yaitu pengertian bangun datar dengan huruf awalnya kapital, jenisnya Arial 12, warna hitam, center bold. Teksnya, bangun datar adalah suatu bidang datar dua dimensi yang memiliki keliling dan luas. Huruf awalnya kapital, jenis Arial 12 PT, hitam, center, namun tidak bold. Nah, background-nya menggunakan musik dari aplikasi video yang kita gunakan. Naratornya saya sendiri, dimulai dengan hai teman-teman, ketemu lagi sama aku Wonder Salma. Sebelum belajar tentang macam-macam bangun datar, kita harus tahu dulu nih apa sih yang dimaksud bangun datar. Nah, bangun datar juga punya teman nih, kan dijelaskan dulu pengertian bangun datarnya. Setelah itu baru pindah ke pengertian bangun ruang. Dengan naratornya, dengan narasinya, nah bagaimana nih? Nah, bangun datar juga punya teman, kira-kira siapa ya? Lalu saya memanggil Maura, yaitu di sini karakternya Gamora. Gamora, yuk kenalin teman-teman ke teman-teman, kira-kira siapa sih teman dari bangun datar? Masuklah Maura yang menjadi narator. Di situ akan dijelaskan tentang pengertian bangun ruang, berisi gambar animasi bergerak bangun ruang dan suasana kelas dalam pembelajaran. Teksnya tentang
disebut juga dengan bangun 3 dimensi adalah sebuah bangun yang memiliki ruang. Boleh di-scroll, Syahrul? Yang memiliki ruang dan dibatasi oleh sisi-sisi. Dengan huruf awalnya kapital, jenisnya Arial, ukuran 12, warna hitam, center, tidak bold. Untuk narasinya, Maura akan berkata, kenalin nggak ya? Oke deh, aku kenalin. Jadi, teman dari bangun datar adalah bangun ruang. Apa teman-teman? Ayo sebutkan sekali lagi, siapa sih teman dari bangun datar? Iya, betul. Bangun ruang. Nah, lalu setelah itu dijelaskan apa sih bangun ruang. Setelah dijelaskan, selanjutnya akan ke contoh-contoh bangun datar dan bangun ruang. Bisa tolong di-scroll, Syahrul. Nah, setelah itu Maura akan memanggil Super Syahrul. Sekarang kita panggil Super Syahrul yuk, Super Syahrul. Nah, nanti akan ada interaksi dengan peserta didik di sini, Bu. Ya, belum muncul nih. Ayo panggil lagi lebih keras, Super Syahrul. Gitu. Sehingga anak-anak akan ikut berinteraksi untuk memanggil si Super Syahrul. Selanjutnya, saya kembalikan ke Syahrul. Iya, terima kasih Salma atas penjelasannya. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang contoh bangun datar dan juga sekaligus nanti saya akan membahas tentang contoh bangun ruang. Di contoh bangun datar dan bangun ruang ini akan berisikan sebuah gambar. Nanti ada animasi bergerak awan, ada gambar bangun datar, persegi, lingkaran, segitiga, suasana taman, suasana kelas dan pembelajaran BSD, animasi bergerak hewan-hewan, teropong, gambar rumah tanpa jendela. Nah, referensinya seperti ini. Di sini nanti kita akan buat sendiri terkait dengan background-nya melalui Canva. Nah, background-nya ini kita ambil dari laman YouTube atau enggak bawaan dari musik aplikasi yang edit video, itu bisa KineMaster, VN, CapCut, Canva, dan juga Filmora. Nah, di sini narasinya adalah saya, di mana dalam penjelasan materi contoh bangun datar ini nanti diawali dengan kita akan bernyanyi terkait dengan bangun datar. Nah, bangun datar ini liriknya itu kami buat sendiri dengan instrumennya nanti instrumen lagu anak-anak, yaitu lagu Naik Delman. Seperti itu. Nah, setelah menjelaskan tentang bernyanyi bersama-sama terkait dengan bangun datar, kita akan pertama itu akan menjelaskan tentang persegi. Nah, nanti ada sebuah teka-teki. Jadi di sini nih peserta didik cuma hanya tahu oh ini persegi gitu, belum tahu terkait dengan ciri-cirinya. Jadi nanti setelah tahu siswa ini bangun ruang apa gitu, nanti ada sebuah kayak semacam TTS, seperti TTS itu nanti ada kayak huruf depannya P, huruf belakangnya I, kira-kira bangun ruang datar apa ya namanya gitu. Nah, nanti siswa akan menyebutkan itu. Nah, nanti setelah itu baru kita akan ke permasalahan gitu. Habis setelah siswa tahu oh persegi bentuknya seperti ini gitu. Nah, baru nanti kita akan ada scene yang dimana kita akan mengajak teman-teman ini berkeliling taman. Nah, jadi nanti kayak di taman itu terdapat rumah. Nah, rumah itu tidak memiliki jendela. Kira-kira bangun ruang apa ya yang tepat untuk membuat jendela tersebut? Nah, itu kan cocoknya dengan bangun persegi. Pada umumnya kan jendela itu bangun persegi ya. Nah, lalu selanjutnya setelah kita membahas tentang bangun persegi, akan membahas juga tentang persegi panjang. Nah, persegi panjang ini juga konsepnya hampir sama seperti yang bangun persegi itu. Nanti siswa akan dikenali dulu, oh ini persegi panjang, lalu nanti akan siswa akan diajak seperti melihat kayak permasalahan seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ada segitiga. Nah, segitiga ini
berisikan bangun datar segitiga, pizza, dan ruang makan. Backsound-nya juga masih sama dengan laman YouTube, musik aplikasi video bawaan dari KineMaster, VN, CapCut, Canva, dan Filmora. Nah, di sini narasinya sama dengan nanti sama juga siswa akan tahu dulu, kita kasih tahu dulu, oh ini persegi gitu. Nah, setelah itu baru ke permasalahan. Kayak aku dan teman-temanku sedang memakan pizza. Aku membagi pizza menjadi 6 sama besar. Setelah dipotong pizza, jadi bentuk bangun datar apa ya? Nah, setelah itu nanti siswa akan menjawab bersama-sama, itu berbentuk segitiga. Begitupun dengan lingkaran, konsepnya hampir sama seperti yang tadi sudah dijelaskan, sama seperti bangun persegi dan bangun persegi panjang, dan bangun ruang juga sama. Kita akan mengajak siswa tahu dulu bangun datarnya atau enggak bangun ruangnya, baru ke permasalahan-permasalahan atau menebak gambar istilahnya. Nah, ini bangun ruang kubus. Jadi setiap bangun ruang ini kita akan nggak misalkan contoh bangun ruang ini keseluruhan saya ngejelasin, tidak, tetapi contoh bangun ruang ini satu persatu akan dijelaskan oleh kita masing-masing gitu. Jadi biar nggak terlalu monoton juga. Contoh bangun baloknya Sarul dengan konsep yang sama seperti yang tadi sudah dijelaskan. Terus tabungnya Salma, terus juga kerucutnya Maura, terus juga bola nanti saya sendiri. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri bangun datar yang akan dijelaskan oleh Maura. Pada Maura dipersilakan. Tes. Apakah terdengar? Dengar Maura. Lalu ini ada ciri-ciri bangun datar. Sebelumnya ini kita ada tujuan pembelajarannya juga ya. Dengan mengamati tayangan video pembelajaran mengenai bidang datar dan bangun ruang, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri bangun datar serta bangun ruang secara tepat. Nah, ini juga sama konsepnya seperti yang Syarul jelaskan. Nanti ini ada narasinya ganti-gantian juga. Lalu ada animasi bergerak not balok. Nah, ini baru ada teksnya, lagu bangun datar segitiga, bangun segitiga punya 3 sisi, dan lain-lain. Nah, lalu ini juga sama dengan persegi, dijelaskan sama Syahrul. Iya, Wonder sama aku di sini. Jadi kita dialognya tuh tektok-tektokan, jadi dari atas ke, maksudnya dari Salma nanti ke Syahrul itu ada komunikasi, misalkan dilanjutkan oleh Salma ya gitu, nanti Syahrul iya Wonder sama, atau akan dilanjutkan oleh Gamora ya, mana ya Gamora gitu, terus nanti Gamoranya bilang halo aku di sini, sekarang kita bla 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 gitu. Di bawahnya juga dari persegi panjang, konsepnya seperti itu. Di scroll aja, Syarul. Nah, di sini juga ada lagu yang benar, yang seperti Syarul bilang, kita liriknya buat sendiri di tiap bangun datar dan bangun ruang. Ada lagu menanam jagung, balonku, tadi juga ada naik delman. Intinya lagu yang relevan dengan anak-anak karena kita termasuk media pembelajaran untuk siswa kelas rendah. Untuk benda-benda konkret, saya kembalikan kepada Syahrul. Iya, terima kasih Maura. Jadi saya pertegas sedikit bahwasanya
ciri-ciri bangun datar dan bangun ruang itu nanti kita akan bernyanyi bersama murid-murid gitu. Jadi ciri-cirinya ini kita akan jadikan sebuah lagu. Lagunya itu ya diadopsi dari lagu bergenre anak-anak gitu. Nah, sekarang pembahasan mengenai benda-benda konkret yang akan dijelaskan oleh Salma. Kepada Salma dipersilakan. Baik, tadi setelah bernyanyi tentang ciri-ciri bangun datar dan bangun ruang, siswa akan diajak ke suasana supermarket untuk menganalisis benda-benda konkret yang sesuai dengan bangun ruang dan bangun datar. Di sini suasana supermarketnya berisi gambar bangun ruang, balok, dan tabung. Nah, baloknya itu mungkin nanti akan menggunakan kulkas itunya ya sebagai bentuk balok. Lalu untuk tabungnya minuman kaleng yang ada di dalam kulkasnya itu. Jadi di sini naratornya saya sendiri dengan narasi sekarang Wonder Salma mau ajak kalian ke supermarket nih, let's go gitu. Nah, di sini siswa akan diminta untuk menemukan benda-benda yang sesuai dengan bangun datar, tabung, dan balok. Lalu dituliskan di buku jawabannya. Dengan teks yang akan muncul di slide, manakah benda yang berbentuk tabung, dan yang kedua, manakah benda yang berbentuk balok, lalu huruf awalnya kapital, jenisnya Arial, ukuran 12, warna hitam, center, dan tidak bold. Boleh di-scroll, Syahrul. Nah, setelah itu, siswa akan berganti suasana tempat bermain, ruang bermain. Nah, teksnya, benda apa saja ya yang mirip dengan bola dan kubus dengan huruf awal kapital, jenisnya Arial, ukuran 12, warna hitam, center, dan tidak bold. Nah, di sini naratornya Maura dengan narasi, temukanlah bentuk-bentuk kubus dan bola di sekitarku. Kira-kira benda apa saja ya yang mirip dengan bola dan kubus? Yuk tulis jawabanmu, yuk tulis di bukumu jawabannya. Selanjutnya, di sini siswa akan lanjut dibawa ke suasana sawah. Nanti akan ada Pak Petani yang tidak memakai topinya, tidak memakai capingnya. Lalu nanti akan ditanyakan, sekarang kita sudah sampai di mana nih teman-teman? Ada Pak Tani dan juga ada banyak dedaunan, harusnya padi ya. Kita berada di mana ya? Teman-teman tahu tidak kita berada di mana? Wah, iya, kita sedang berada di sawah. Indah sekali ya pemandangannya. Coba kalian perhatikan topi Pak Tani. Kira-kira namanya apa ya? Di sini, Super Syahrul, kasih clue deh. Depannya C, belakangnya G. Hayo apa? Iya, betul sekali, caping. Nah, caping itu berbentuk bangun ruang dan bangun datar apa ya? Ayo tebak. Nanti siswa akan mencoba menjawab. Betul sekali, kalian pintar, berbentuk bangun ruang kerucut dan bangun datar segitiga. Wah, nampaknya teman-teman sudah paham ya mengenai bangun ruang dan bangun datar. Nah, tadi kan kita sudah jalan-jalan bersama Gamora, Wonder Salma, dan terakhir sama aku, Super Syahrul. Sekarang hari sudah semakin gelap nih. Kita pergi ke kelas lagi yuk. Nah, nanti di sini, jadi setelah berkeliling ke supermarket, ke ruang bermain, dan sawah, kita bertiga akan seperti meluncur gitu, Bu, kembali ke kelas. Selanjutnya, saya kembalikan ke Syahrul. Ya, terima kasih Salma atas penjelasannya. Ya, benar sekali setelah kita berkunjung ke supermarket, ke sawah, nanti kita akan ada, untuk berkunjung kembali ke kelasnya, kita akan ada efek terbang gitu, dan itu udah alhamdulillah sudah ketemu gitu tutorialnya, semoga aja bisa direalisasikan. Nah, selanjutnya adalah closing. Nah, closing ini nanti ada berisi gambar suasana ruang kelas, suasana rumah, laptop, jam, kode kuisis. Nah, nanti juga ada tampilan kredit video dengan back sound-nya nanti ada dari YouTube dan musik aplikasi video, KineMaster, VN, CapCut, Canva, dan Filmora. Narasinya ini kita bertiga, yaitu Sarul, Maura, Salma,
Nah, nanti kita seperti sudah lelah gitu lah. Sudah lelah, dan setelah itu kita akan berpamitan kepada teman-teman, dan selanjutnya kita akan memberikan sebuah kuis kepada siswa, kepada teman-teman melalui kuisis. Nah, setelah itu nanti berkaitan sama video opening tadi kan, di awal itu opening video itu kan guru itu masuk laptop. Nah, tiba-tiba nanti pas selesai kita akan terbang, dan kita akan kembali lagi melalui laptop itu ke rumah gitu. Jadi kita sudah selesai melakukan pembelajaran. Alhamdulillah, mungkin cukup sekian pemaparan storyboard video pembelajaran interaktif dari kelompok 4. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Ika dan Ibu Tias. Baik, terima kasih Sarul. Lengkap ya. Jadi sebetulnya ini lebih cocok kita namakan seperti cerita animasi pembelajaran gitu ya. Karena kan ada alur ceritanya ya. Jadi begini, nanti ini berlaku untuk semuanya. Ketika nanti Anda membuat media dan ketika kita lihat hasilnya ternyata bagus gitu ya, itu media itu bisa dipakai untuk skripsi Anda. Meskipun nanti begini, buat skripsinya itu jangan yang sifatnya media itu aku jadi milik sendiri ya. Jadi misalkan contoh, tadi kan ada Salma, ada Sahrul. Misalkan Sahrul melakukan penelitian tentang eksperimen, pengaruh media cerita animasi dan terhadap misalkan terhadap sikap ilmiah atau terhadap kemampuan berpikir kritis. Nah, nanti si Salma bisa pengaruh media video animasi terhadap apa? Jadi medianya sama di variabel bebasnya, sedangkan variabel terikatnya lah yang berbeda-beda. Kenapa? Karena nggak boleh, misalkan si Sarul mau melakukan penelitian pengembangan media, itu baru tidak diperkenankan. Kenapa? Karena produknya sudah jadi, dan itu milik bersama, milik tim. Yang mungkin bisa dilakukan itu adalah kita lakukan penelitian eksperimen gitu ya, dengan kita menambahkan atau mengganti satu variabel tapi medianya sama, atau kita bisa juga melakukan dengan PTK, penelitian tindakan kelas untuk media ini, itu diperbolehkan ya kalau sekiranya memang nanti konsentrasi Anda mengarah kepada media. Makanya, atau misalkan Anda buat media tetapi bukan media yang sudah dipakai di kuliah, Anda mau membuat baru, cuma Anda mau mencontek storyboardnya, itu juga boleh gitu. Makanya kenapa rekaman video ini akan Ibu letakkan di Google Drive, karena gunanya begitu, ketika nanti Anda ingin membuat pengembangan media tentang cerita animasi video seperti ini, Anda bisa lihat contoh dari punyanya Sahrul gitu ya, jadi nggak perlu dari konsep awal sekali, begitu menurut Ibu. Tapi untuk isinya sih overall Ibu merasanya kok hebat banget gitu. Kamu ini nanti kapan ini ngerjainnya, Rul? Harus ini nih, ngerjainnya harus bareng-bareng dalam satu tempat kali ya, Rul? Iya, Ibu, udah kami rencanakan satu tempat. Iya, karena susah ini kalau nggak satu tempat gitu loh. Baik, Bu Tias, silakan Bu Tias tambahan masukannya. Iya, terima kasih Bu Ika. Wah, bagus sekali. Saya sudah membayangkan, misalnya storyboardnya udah bagus, karena apa, saya sudah bisa seperti apa sih bentuk videonya. Iya, gitu. makanya. Lanjutkan gitu ya. Tapi mungkin ada ini Bu, satu kata yang itu mungkin rasa aja atau pemilihan bahasa terkait kata betul. Kenapa saya pribadi kurang kata betul? Karena kalau ditambahkan ke dan an menjadi kebetulan, bukan gitu Bu. Iya. Kalau benar misalnya iya benar gitu. Kalau benar ditambah ke an jadi kebenaran gitu. Itu hanya rasa aja sih Bu, saya tes. Tapi mungkin kalau dari segi bahasanya ya benar begitu kali ya Bu Tias ya, yang Bu Tias bilang ya. Iya mungkin Bu, iya saya bukan orang bahasa sih, teman Iya. merasa gitu aja, kalau ditambah ke an kok jadi kebetulan ya gitu. Iya. Beda maknanya ya jadinya. Iya. Karena kalau menggunakan, kalau mau mengajar ke anak-anak itu lebih ke benar. Oh iya benar gitu. Jadi benar itu berarti suatu kebenaran, bukan kebetulan gitu. Cuma itu aja. Betul. Oke, baik. Ada lagi Bu Tias? Sudah cukup Bu. Baik, saya tambahkan di sini ya, berarti penggunaan bahasa itu ya, penggunaan bahasa benar dan betul itu.
Ya, lanjut. Terima kasih kelompok Salma dan Sarul. Ya, terima kasih kembali Bu Ika, Bu Tia. Ya, silakan berikutnya siapa?